Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Qalu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Para pemirsa Mari TV yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah pada kesempatan kali ini kita kembali mengkaji kitab Safinatun Najah, yang semoga dengan kajian ini akan menambah ilmu serta iman kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka mengawali kajian kitab Safinatun Najah pada kesempatan kali ini, mari kita membaca Ummul Kitab Suratul Fatihah, yang mana Fatihah ini kita hadiahkan kepada pengarang dan penulis kitab Safinatun Najah, yaitu Syekh Al-Alim Al-Fadil Salim bin Sumer Al-Hadrami, serta para guru-guru kita, orang-orang tua kita yang telah berjasa dalam kehidupan kita, di antaranya guru kita yang mulia Kiai Al-Haj Dr. Nur Muhammad Iskandar SK. Al-Fatihata ila hadratin Nabiyil Mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ila muallifi hadzal kitab Asy-Syaikh Al-Alim Salim bin Sumer Al-Hadrami wa Syekhina Ki Haji Dr. Nur Muhammad Iskandar SK wa jami'i masyayikhina wa asatidatina wa muallimina fid din. Syai'ulillahi lahum al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Para pemirsa Mari TV yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, bahwa kajian minggu lalu kita bersama-sama telah mengkaji yang pertama, rukun iman yang jumlahnya ada 6. Kalau kemarin sudah kita bahas tentang bagaimana iman kepada Allah, sekilas tentang iman kepada Allah sebagai rukun iman yang pertama, maka Al-Fakir di sini ingin sedikit menyampaikan tentang bagaimana iman kepada Allah Subhanahu wa taala di dalam kitab Kasyifatus Sajah, syarah daripada kitab Safinatun Najah. Di sini dijelaskan man taraka arba'a kalimatin kamulah imanuhu. Barang siapa yang meninggalkan 4 kalimat, maka dia akan sempurna imannya. Hal ini berkaitan dengan iman kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Apa 4 kalimat ini yang apabila kita tinggalkan akan menjadi sempurna iman kita? Di situ dijelaskan kalimat yang harus kita tinggalkan sebagai orang yang beriman, di antaranya aina, wa kaifa, wa mata, wa kam. Apa maksudnya? Yang pertama, aina. Tinggalkan dalam diri kita sebagai orang yang beriman, aina Allah. Di mana Allah? Ya. Andai kata ada ucapan yang demikian, fajawabuhu
laisa fi makanin wala yamurru alaihi zamanun. Maka ketika ada terbesit di dalam hati kita kalimat ainallah, di mana Allah, maka jawabannya laisa fi makanin wala yamurru alaihi zamanun, bahwa Allah Subhanahu wa taala ya, tidak bertempat dan tidak berwaktu. Maka tidak pantas bagi kita sebagai orang yang beriman mengungkapkan kalimat ainallah, di mana Allah. Ya. Kemudian wa in qala laka, dan jika berkata kepada dirimu kaifallah, bagaimana Allah, seperti apa sih bentuknya Allah, padahal kita sudah tahu di dalam belajar ilmu tauhid ya, Allah itu punya sifat mukhalafatuhu lil hawadith. Allah itu berbeda dengan makhluknya. Maka jika ada ucapan demikian kepada dirimu, maka jawabannya adalah laisa kamitslihi syai'un. Maka Allah tidak seperti sesuatu apapun. Artinya apa? Allah tidak seperti makhluknya. Tidak terbayang dalam hati dan pikiran kita ya, seperti apa bentuknya Allah. Dan itulah karena Allah menyatu antara sifatnya, zatnya, dan af'alnya. Maka kemudian wa in qala laka matallah, kapan sih adanya Allah? Maka jawabannya awwalum bilabtida wa akhirun bilantiha. Allah itu tidak ada permulaan dan tidak ada akhirannya. Dan dijelaskan dalam Al-Quran, wal awwalu wal akhiru wal zahir wal batin wa huwa bikulli syai'in alim. Allah itu maha awal dan maha akhir. Tidak ada awalannya, tidak ada akhirannya. Tidak halnya seperti kita makhluknya. Adanya kita karena adanya sesuatu. Ya. Adanya kita karena adanya yang mengadakan kita. Ya. Terus ya, makhluk itu bertasalsul, berantai. Ada anak, ada bapak, ada kakek, terus berlanjut. Tapi Allah tidak seperti makhluknya. Kemudian karena ini singkat saja sebagai penyempurna dalam iman kita kepada Allah, wa in qala laka qailun kamillah. Jika ada yang berkata kepadamu, kamillah, berapa sih jumlahnya Allah? Fakullahu, maka ucapkan kepadanya, wahidun la min killah wa mawjudun la min illah. Maka ucapkan kepadanya, Allah itu esa, la min killah, tidak kurang dari satu, tidak terbilang ya, tidak terkurang dari bilangan satu, dan tidak bertambah dari bilangan satu. Artinya apa? Allah itu ahad. Qul huwallahu ahad. Ya. La min killah, tidak kurang daripadanya. Wala min illah, dan tidak ada cacat sedikit pun. Karena Allah punya sifat jamal dan kamal. Ya. Qul huwallahu ahad. Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Dan itulah yang dijelaskan dalam surat Al-Ikhlas sebagai bentuk tauhid kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, para pemirsa Mari TV yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, rukun iman yang kedua, wa malaikatihi. Ya. Rukun iman yang kedua adalah beriman kepada malaikat-malaikat Allah Subhanahu wa taala. Ya. Apa maknanya kita beriman kepada malaikat-malaikat Allah? Bi anta taqida annahum ajsamun nuraniyatun latifatun. Kita meyakini dengan hati kita, ya,
dengan iman kita bahwa sesungguhnya malaikat-malaikat Allah ya adsamun nuraniyah, yaitu makhluk yang diciptakan oleh Allah dari nurnya Allah Subhanahu wa taala, nuraniyah, dari cahaya Allah Subhanahu wa taala. Latifatun, dan cahaya itu sangat lembut sekali. Ya. Laisu dzukuran wala inathan, dan malaikat itu bukanlah laki-laki wala inasan, begitu juga malaikat itu bukan perempuan. Wala khanathiyun, dan malaikat itu bukan makhluk yang banci ataupun bencong ya. Jadi malaikat makhluk Allah Subhanahu wa ta'ala yang diciptakan dari nurnya Allah Subhanahu wa ta'ala, dan cahayanya begitu amat sangat lembut ya. Ya. Kemudian dia bukanlah makhluk Allah yang memiliki jenis kelamin baik laki-laki ataupun perempuan. Begitu juga dia bukanlah seorang yang banci ataupun bencong ya. La abun lahum wala ummun lahum, dan malaikat tidak punya bapak dan juga tidak punya ibu ya. Shadiquna fima akhbaru bihi anillah, dan mereka selalu benar dengan apa yang telah dikhabarkan ya, diriwayatkan dari Allah Subhanahu wa ta'ala ya. La ya'kuluna wa la yashrabun, dan malaikat itu tidak makan dan juga tidak minum. Wala yatanakahun, dan malaikat itu tidak nikah, tidak kawin. Wala yatawaladun, dan malaikat tidak beranak pinang seperti kita manusia. Wala yanamun, dan juga tidak suka tidur yang namanya malaikat. Wala tuktab a'malahum, dan malaikat tidak dicatat amal-amal mereka, karena malaikat nggak pernah beramal seperti amalnya manusia. Kalau manusia nanti sholat, nanti setelah sholat dia maksiat. Habis selesai maksiat dia istighfar, habis istighfar dia maksiat lagi. Tapi malaikat la tuktab a'malahum, karena amal malaikat seperti itu, stagnan, tidak bervariasi amal mereka. Maka tidak dicatat amal mereka, karena tidak beramal seperti kita sebagai manusia. Kalau manusia beramal dan amalnya bervariasi, terkadang dia menjadi makhluk yang taat kepada Allah, terkadang dia maksiat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Terkadang dia menjadi orang yang jujur dalam perkataannya, tapi terkadang manusia dia berdusta di dalam pembicaraan dan perkataannya. Sehingga apapun yang dilakukan oleh manusia ya, semuanya dicatat oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi ketika malaikat tidak dicatat amal mereka, karena amal mereka adalah amal yang sesuai dengan apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau ada malaikat yang Allah perintahkan untuk bertasbih, ya sudah bertasbih dia. Dari semenjak diciptakan sampai nanti Allah perintahkan malaikat Israfil untuk meniup sangkakala. Jadi malaikat tidak dicatat amal mereka, karena amal mereka senantiasa taat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Li'annahumul kutab,
Karena sesungguhnya malaikat adalah pencatat amal, ya, bagi manusia. Wala yuhasabuna, dan malaikat nanti tidak dihisab oleh Allah amal mereka. Li'annahumul husab, karena sesungguhnya malaikat adalah bagian dari yang akan menghisap amal kita manusia nanti di yaumil qiyamah. Wala tuzanu a'maluhum, dan tidak ditimbang amal mereka para malaikat. Li'annahum la sayyi'ati lahum, karena sesungguhnya malaikat tidak pernah berbuat keburukan. Wa yuhsyaruna ma'al jinni wal ins, dan nanti dia akan dikumpulkan oleh Allah bersama para jin dan manusia. Yashfa'una fi asati bani adamah, dan mereka nanti akan memberikan syafaat bagi orang-orang yang bermaksiat dari anak cucu Bani Adam. Jadi nanti malaikat juga akan bisa memberikan syafaatnya. Wa yarahumul mu'minuna fil jannah, dan nanti mereka akan melihat orang-orang beriman masuk ke dalam surganya Allah. Wa yadkhulunal jannah, dan saat itu pun mereka masuk surganya Allah. Wa yatanawaluna ni'mata, dan mereka memperoleh nikmat ketika dia masuk surga. Fiha bima syaa Allah, di dalam surga itu dia mendapatkan nikmat sesuai apa yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi yang jelas nikmatnya malaikat masuk ke dalam surga dengan nikmatnya manusia masuk ke dalam surga berbeda. Maka dia tidak akan berbuat maksiat. Maka kenikmatan yang dia peroleh ketika masuk surga berbeda dengan manusia. Karena manusia ketika dia tidak berbuat maksiat, dia harus melawan dan berperang melawan hawa nafsunya. Yang harus menjadi keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, kita mempercayai di antara salah satu makhluk Allah adalah malaikat yang memang Allah ciptakan sebagai makhluk yang sangat luar biasa, sebagai makhluk yang amat sangat luar biasa. Dan malaikat ini diciptakan dari cahaya dan tidak Allah berikan hawa nafsu, dan mereka mengikuti apa yang menjadi perintah Allah Subhanahu wa ta'ala, dan dijelaskan dalam Al-Quran, la ya'sunallaha ma amarahum wa yaf'aluna ma yu'marun. Malaikat tidak pernah berbuat maksiat dan senantiasa menjalankan apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Qala Ahmad As-Suhaimi wa ja'an Mujahid ma yaktadi annahum la ya'kuluna fiha wa la yashrabuna wa la yankahun wa annahum yakununa kama kanu fid dunya. Para pemirsa Mari TV yang dirahmati oleh Allah, malaikat menurut Imam Suhaimi bahwa ketika dia masuk surganya Allah Subhanahu wa ta'ala, keberadaan mereka itu seperti keberadaan para malaikat ketika dia berada di dunia. Ia tidak makan, tidak minum, dan juga tidak menikah ketika dia masuk surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa yamutuna bin nafkhatil ula illa hamlatul arsy war ru'asail arba'ah. Dan malaikat nanti juga mati ketika ada tiupan sangkakala yang pertama kali ketika ditiupkan oleh malaikat Israfil, kecuali malaikat hamlatul arsy dan malaikat yang empat, Jibril, Mikail, Israfil, Izrail.
Dan semua malaikat kecuali yang 4 dan malaikat hamlatul arsy ini, mereka hidup, ya. Fa innahum yamutuna ba'daha, sesungguhnya mereka, ya, mati setelah nanti ada tiupan sangkakala yang kedua. Fala yamutu ahadun minhum, maka tidak ada yang mati salah satu dari mereka. Maka ini menunjukkan bahwa nanti di yaumil qiyamah setelah tiupan sangkakala yang kedua kalinya, semuanya makhluk Allah dimatikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Sampai Allah berfirman dalam Al-Quran, limanil mulkul yaum, kepunyaan siapa hari ini? Yang pernah mengaku dirinya sebagai raja, yang mengaku pernah menjadi dirinya sebagai orang hebat. Mana kehebatanmu, mana kekuasaanmu? Saat itu ingin Allah menunjukkan bahwa akulah zat yang maha berkuasa, zat yang maha memiliki. Dan Allah berbangga diri, menyombongkan dirinya, karena memang Allah zat al-mutakabbir. Allah adalah zat yang pantas, zat yang maha sombong. Sebagai makhluknya tidak pantas kita melakukan perbuatan sombong. Saat itu semuanya mati. Kita tidak ada yang berdaya. Bahkan malaikat yang jumlahnya tidak terhitung semuanya mati. Bahkan malaikat 4 pun yang matinya paling terakhir pun semuanya mati. Kecuali hanyalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka oleh karena itu, iman kepada para malaikat harus kita yakini dengan seyakin-yakinnya bahwa Allah Subhanahu wa ta'ala memiliki makhluk yang senantiasa taat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka paling tidak dengan kita mengimani para malaikat, mari kita sifati juga bagaimana malaikat-malaikat Allah. Malaikat Allah, mereka tidak berbuat maksiat. Paling tidak kita sebagai manusia belajar bagaimana caranya kita tidak bermaksiat kepada Allah. Kalau malaikat senantiasa bertasbih, bagaimana kita manusia? Ayo kita bertasbih sebagaimana bertasbihnya para malaikat. Kalau malaikat senantiasa mensucikan Allah, memuliakan Allah, bagaimana kita sebagai manusia pun juga memuliakan dan mensucikan Allah sebagaimana yang dilakukan oleh para malaikat-malaikat Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Mudah-mudahan ada manfaatnya dan kita semuanya senantiasa mendapatkan taufik dan hidayah oleh Allah Subhanahu wa ta'ala untuk senantiasa beriman kepada malaikat-malaikat Allah. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.